kami tiba di sini. Tentu putusan MK itu adalah putusan yang final, mengikat. Ya. Kita boleh setuju atau tidak setuju, tapi putusan itu final dan mengikat. Dan tentu kami harus menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, sebagaimana kita ketahui, ada 5 hakim yang menyepakati penolakan permohonan PHPU yang diajukan oleh pemohon. Dalam hal ini pemohon 03 Ganjar dan Mahfud. Ada 3 hakim yang dissenting. Jadi skornya itu 5-3. Nah, kalau kita bicara mengenai 5-3, ya, putusan ini tidak memberikan mandat yang penuh kepada Prabowo dan Gibran. Memang Prabowo dan Gibran memperoleh kemenangan dari putusan Mahkamah Konstitusi, tapi itu bukan putusan yang memberikan mandat yang penuh. Jadi baik Prabowo dan Gibran seyogyanya tahu bahwa ada 3 hakim MK yang memang memberikan catatan-catatan. Ya, jadi kemenangan ini tidak absolut, dan catatan-catatan itu antara lain dikatakan ya, oleh ketiga hakim yang melakukan dissenting. 1, bahwa tidak benar permohonan itu salah kamar. Jadi Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan tidak saja untuk mengadili persoalan perbedaan perolehan suara. Jadi persoalan yang menyangkut pelanggaran etika, pelanggaran prosedur, pelanggaran administratif, itu juga menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi perdebatan mengenai MK dan kewenangannya itu sudah tidak relevan untuk dilakukan, ya, karena MK sudah mengatakan MK bisa mengadili semua persoalan perselisihan pemilu, ya. Jadi baik itu mengenai perolehan suara maupun pelanggaran etika, pelanggaran administratif dan pelanggaran prosedur, ya, dan TSN. Jadi ini satu. Yang kedua, 3 hakim yang dissenting dan juga sebenarnya dalam putusan MK itu dikatakan bahwa persoalan bansos itu perlu pengaturan yang lebih jelas. Karena pendistribusian bansos itu dilakukan pada waktu yang berhimpitan dengan pelaksanaan pilpres dan pelaksanaan pemilu. Nah, ini menimbulkan persepsi bahwa bansos itu dipolitisasi, digunakan untuk kepentingan paslon tertentu. Nah, tadi Hakim MK Saldi Isra, ya, dan juga Edi Nurbaningsih, ya, mengatakan bahwa perlu ada pengaturan yang lebih komprehensif mengenai penyaluran bansos ini. Jadi ini catatan yang kedua. Yang ketiga, ini mengenai intervensi kekuasaan. Tadi Hakim MK Arief Hidayat bicara cukup banyak mengenai bagaimana intervensi kekuasaan itu bisa diatur sedemikian rupa supaya tidak menimbulkan kesan menguntungkan paslon tertentu. Nah, ini juga menurut saya penting karena cawe-cawenya Jokowi, ya, dan menteri-menteri kabinet Jokowi itu jelas ya menguntungkan paslon tertentu. Nah, ini saya kira akan menjadi hal yang sangat serius yang harus diputuskan oleh DPR dan pemerintah nantinya. Yang keempat adalah tadi Hakim Arief Hidayat mengatakan tidak mungkin bicara mengenai penyelesaian pelanggaran pemilu yang sifatnya TSM hanya dalam waktu 14 hari. Jadi ke depan sebetulnya kalau kita ingin menyelesaikan secara tuntas persoalan sengketa pilpres, tidak boleh dibatasi waktunya hanya 14 hari. Jadi ini ke depan apa yang kita mesti lihat, ya, sebagai hal-hal yang mesti diperbaiki dalam persoalan sengketa pilpres ini. Nah, apakah kami kecewa? Ya, saya pribadi tentu merasa kecewa karena saya punya ekspektasi bahwa MK akan melahirkan putusan yang progresif pada hari ini. Karena masa depan demokrasi, masa depan rule of law, supremasi hukum, masa depan konstitusi kita tergantung pada hari ini. Dan hari ini sebenarnya adalah hari yang saya sebut sebagai milestone, tonggak sejarah dalam perjalanan demokrasi ke Indonesia. Setelah reformasi, ini pemilu yang kelima yang kita adakan.
Nah, pemilu yang kelima ini seharusnya kita bisa take off. Tidak seperti sekarang kita mundur, setback. Ya. Jadi milestone ini bukannya maju ke depan, tapi milestone ini ya menunjukkan kemunduran dalam perjalanan demokrasi kita. Nah, kita ini belum pernah melihat perjalanan sengketa pilpres seperti sekarang, di mana perhatian publik begitu luas. Anda bisa bayangkan nggak ribuan akademisi dari UGM, dari UI, dari UNAN, dari USU, dari mana-mana itu menandatangani amicus curiae. Kita bisa bayangkan nggak begitu banyak seniman, ratusan, tokoh masyarakat, dan juga profesional dari dalam dan luar negeri. Nah, buat saya ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang mengganggu dan meresahkan publik, bahwa demokrasi berada dalam kegelapan. Megawati Soekarno Putri punya modal sosial, punya modal politik, punya modal sejarah untuk menulis amicus curiae, dan dia menulis itu. Dia seorang negarawan senior, satu-satunya sekarang. Nah, menurut saya ketika seorang Megawati turun gunung seperti ini, there is something wrong with the country. Ada yang salah dengan negara ini. Ada yang salah dengan demokrasi ini. Jadi Mahkamah Konstitusi seharusnya mempertimbangkan semua hal. Tidak bisa tidak. Tapi ya inilah yang terjadi. Ya, Mahkamah Konstitusi sudah membuat keputusan. Kita menghormati putusan Mahkamah Konstitusi, tapi jangan berasumsi bahwa persoalan demokrasi selesai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Persoalan demokrasi masih panjang, masih banyak, dan pekerjaan rumah kita masih banyak sekali. Ya, dan kita harus betul-betul menyatukan komitmen kita untuk memperbaiki demokrasi di negeri ini. Banyak perbaikan elektoral yang bisa dilakukan. Ya. Dan kita juga tadi mendengar dari Saudara Saldi bahwa pemilu itu mesti didasarkan pada kesetaraan, equality, ya, level playing field yang sama. Ini yang tidak terjadi sekarang ini. Jadi menurut saya ke depan juga ini akan jadi satu catatan yang sangat bagus, ya. Yang mudah-mudahan ya teman-teman dari partai-partai politik akan melakukan pekerjaan mereka, dan saya betul-betul berharap hak angket itu bisa dilaksanakan. Hak angket itu bisa dilaksanakan. Mungkin saya di sini dulu. Baik, terima kasih Pak Mahdir, dan silakan Pak Mahdir. Ya, terima kasih. Saya catatan sesudah apa yang disampaikan oleh Bang Mulya tadi, ada satu hal saya kira yang kita mesti lihat untuk kepentingan kita ke depan, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh Pak Saldi, Ibu Eni, dan Pak Arif tadi adalah mengenai keadilan substantif. Jadi bukan hanya sekedar bicara tentang keadilan prosedural. Saya kira ketika bicara tentang keadilan substantif ini, sebenarnya ini terjadi di banyak negara yang melakukan pemilihan-pemilihan presiden, yang ketika pemilihan presiden itu diuji di Mahkamah Agung atau di Mahkamah Konstitusi, mereka memutuskan bagaimana prosedur dan substansi dari persoalan pemilihan itu selalu mendapat tempat yang diutamakan. Itu satu, karena bagaimanapun juga seperti dikemukakan tadi dalam dissenting itu, yang perlu juga mendapat perhatian dari kita adalah keadilan di dalam hal pemilu ini, electoral justice. Ya, seperti tadi juga sudah disinggung oleh Bang Mulya bahwa electoral justice itu kan bisa saja terjadi kalau ada kesetaraan. Nah, saya kira ini catatan-catatan yang seharusnya bisa kita lihat ke depan untuk kepentingan bangsa kita yang akan datang. Meskipun kita bisa catat juga keterangan-keterangan atau pendapat dari ketiga hakim yang melakukan dissenting itu tadi, perlu adanya perubahan-perubahan peraturan-peraturan yang memang seharusnya itu sudah terjadi sejauh sebelum ini. Satu hal saya kira saudara-saudara yang terus terang yang membuat kita miris selama ini, bahwa baik KPU maupun Bawaslu, mereka acap kali lalai dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka. Saya kira itu tadi pendapat dari ketiga hakim yang menyampaikan dissenting tadi, di mana mereka menyampaikan bahwa harus ada perubahan terhadap peraturan-peraturan ini. Saya kira ini menjadi tugas kita semua untuk mencermati dan memperhatikan perubahan-perubahan itu akan terjadi seperti apa. Karena bagaimanapun juga
bulan November nanti, beberapa bulan lagi kan kita akan pilkada serentak. Nah, kalau tidak ada perubahan peraturan, terus terang saya juga mempunyai kekhawatiran bahwa ini akan terus saja terjadi dan pasti akan merugikan kepentingan kita di masa yang akan datang. Saya kira itu tambahan dari saya, Pak Tommy. Makasih. Pak Henry, silakan Pak Henry. Terima kasih. Teman-teman tentunya sudah pernah membaca semua permohonan yang kita ajukan ke MK. Tadi sudah disinggung ada 3 orang hakim yang dissenting. Jadi intinya kemenangan dalam perkara ini atau kekalahan kita dalam perkara ini tidak mutlak. Karena ada 3 orang hakim yang berbeda pendapat. Intinya dari 3 pendapat hakim yang dissenting itu sama persis dengan permohonan atau alasan-alasan yang kita kemukakan di dalam permohonan. Saya terus terang sampai ketika kita naik bus mau berangkat dari hotel menuju ke mahkamah, saya sempat tanya sama Bang Todung dan teman-teman yang lain, ada yang 50-50, kalau saya enggak. Sejak tadi malam dengan beberapa orang teman saya katakan saya yakin bahwa permohonan kita akan dikabulkan. Tapi ketika mulai dibacakan pertimbangan ini saya mudah mual. Tapi ternyata ada 3 orang anggota majelis yang mempunyai pendapat yang berbeda dan pendapatnya itu sama persis dengan yang kita dalilkan. Bahkan mereka menganggap apa yang kita dalilkan itu terbukti. Soal kecewa, ya kecewa, tapi hukumnya menyatakan demikian. Secara hukum, ya. Tapi apakah legitimate atau tidak, silahkan publik yang akan menilai. Itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, silakan rekan-rekan media kalau ada yang mau bertanya atau klarifikasi, silakan. Ya, silakan Mas. Cek, ya, saya Juan dari Narasi ingin bertanya pertama terkait dissenting opinion. Itu nanti bisa dituduh contempt of court. Ya. Saya tuh tidak ingin disrespectful terhadap hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Tapi saya terus terang tidak melihat ya, argumentasi yang cukup solid ya, dalam pertimbangan-pertimbangan hukum yang disampaikan. Karena itu saya lebih banyak menyinggung dissenting opinion yang dibuat oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra, Eni, ya, Ibu Eni, dan juga Pak Arief Hidayat. Nah, ketiga dissenting opinion ini menurut saya memberikan satu nilai yang sangat positif buat kita dalam electoral reform, pembaruan elektoral di Indonesia. Ya. Nah, kalau kita melihat pendapat-pendapat dari beliau-beliau itu, saya kira sih kita punya harapan ya, untuk bisa melaksanakan pilkada yang lebih baik ke depan. Ya. Tadi saya sebut perlu ada pengaturan mengenai intervensi kekuasaan. Sejauh mana? Karena intervensi kekuasaan itu tidak diatur dengan cukup jelas dalam undang-undang. Sehingga penyalahgunaan fasilitas negara itu sangat gampang terjadi. Tadi dikatakan seyogyanya penyaluran bansos itu dilakukan ya, tidak berhimpitan waktunya dengan penyelenggaraan pemilu. Nah ini kan mesti dijabarkan, nggak bisa tidak. Ya. Tapi itu kan tidak kelihatan sebetulnya. Jadi orang sangat gampang untuk ya, melakukan penyaluran bansos, melakukan intervensi kekuasaan yang bisa ya, ditafsirkan sebagai abuse of power. Ya. Nah, hal-hal yang lain yang bisa disampaikan di sini adalah, saya kan 2 hal dari Pak Arief yang saya ingin kemukakan. Dia bicara mengenai defisit demokrasi. Nah, demokrasi kita mengalami defisit. Yang dikatakan oleh Pak Arief itu sama saja dengan apa yang dikatakan oleh The Economist, majalah The Economist, yang mengatakan demokrasi Indonesia itu demokrasi cacat. Sama juga dengan yang dikatakan oleh Margaret Scott di New York Times, bahwa Indonesia's democracy is corrupted democracy.
Nah ini sama yang dikatakan oleh Pak Arief. Nah Arief juga bicara mengenai perlunya konstitusionalisme ditegakkan. Jadi bukan hanya bicara mengenai konstitusi, tapi konstitusionalis, paham konstitusional itu yang mesti diterjemahkan dalam keseharian kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Jadi menurut saya hal-hal semacam ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan ya. Dan kalau Anda tanya what next, ya itulah what next. Membangun konstitusionalisme, ya, membangun ya demokrasi supaya tidak defisit, ya, dan juga membuat regulasi yang jelas. Ya. Karena ketiga hakim MK yang buat dissenting itu jelas mengatakan bahwa bansos itu sudah dipolitisasi untuk kepentingan paslon tertentu. Nah ini yang tidak muncul pada putusan MK pada hari ini. Ya, oke, itu aja. Baik, ada mau nambah?